kamu sudah mengetahui apa manfaat kesehatan mental dalam kehidupan? Kalau belum, apa yang ada di benakmu tentang kesehatan mental? Kalau sudah, apa saja yang sudah kamu ketahui? Sudah maupun belum, boleh dong tulis di kolom komentar. Hai, aku Reti. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi kisah tentang manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari setelah aku menyadari pentingnya kesehatan mental. Setelah menjalani hidup dengan masalah kesehatan mental tanpa menyadarinya, sampai akhirnya aku mendapat kesadaran kalau ternyata emang ada masalah dengan kesehatan mentalku. Kemudian mencoba dan berusaha untuk menyembuhkan diri. Kini ingin sekali aku berbagi manfaat apa saja yang kuperoleh setelah melalui proses yang panjang itu. Iya, prosesnya memang tidak mudah, tentu berat, penuh perjuangan, penuh emosi, amarah, kesedihan, tangisan, sakit fisik, bahkan sampai terkulai lemah tak berdaya pun sudah kulalui. Tapi dengan bangga aku bisa bilang seluruh proses itu layak untuk diperjuangkan hingga aku berada pada fase kehidupan saat ini. Inilah manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari setelah aku menyadari pentingnya kesehatan mental. Pengelolaan emosi. Untuk yang dekat dan mengenalku, kalian pasti mengetahui betapa meletup-letupnya atau betapa emosionalnya aku dulu. Selain begitu emosional, aku juga cenderung menghindari, menyangkal, bahkan ingin cepat menghilangkan emosi yang tidak nyaman, seperti rasa sedih, rasa marah, dan rasa takut. Seiring dengan proses sembuh dalam perjalanan kesehatan mentalku, aku jadi punya kemampuan untuk mengenali, memahami, atau memvalidasi dan mengelola emosi. Dalam hal ini tentu melibatkan kesadaran diri terhadap perasaan yang sedang kita rasakan saat ini. Mengembangkan strategi untuk mengatasi emosi yang tidak nyaman dan menjaga keseimbangan emosi yang nyaman. Pengelolaan emosi yang tepat ternyata dapat berdampak besar tidak hanya pada kesejahteraan mental, namun juga terhadap kesehatan fisik kita. Proses pengelolaan emosi. Kesadaran diri. Ini adalah langkah pertama dalam pengelolaan emosi. Kita perlu mengenali dan memahami emosi kita. Pertanyaan seperti, apa yang aku rasakan? Seberapa intens yang kurasakan? Mengapa atau apa trigger aku merasa seperti ini? Mungkin bisa membantu. Penerimaan emosi. Emosi adalah bagian dari kehidupan, bagian dari diri kita untuk tetap menjadi seorang manusia. Terlepas itu adalah emosi yang nyaman maupun emosi yang kurang nyaman untuk dirasa. Tidak ada yang selamanya. Semua akan datang dan pergi sesuai porsinya. Kuatkan dirimu layaknya terminal bus, menyambut setiap yang datang dan rela melepas setiap yang pergi meski indah untuk dikenang. Ekspresi emosi. Ekspresi emosi adalah cara untuk mengungkapkan emosi yang dirasa. Hal ini bisa dilakukan dengan mengkomunikasikan emosi yang dirasa kepada orang yang bersangkutan, atau bisa juga dengan terapis. Bisa juga dengan menulis dalam jurnal, atau mengungkapkannya lewat gambar, lukisan, musik, atau bahkan aktivitas fisik. Keseimbangan emosi. Penting untuk menyadari menjadi manusia yang utuh bukan berarti kita harus selalu merasa bahagia. Namun, mampu untuk duduk bersama rasa tidak nyaman, juga berperan memberi ruang untuk kita mampu duduk bersama rasa nyaman. Konsistensi pengelolaan emosi adalah proses berkelanjutan. Memang perlu praktek, keberlanjutan, dan kesabaran untuk mengembangkan keterampilan ini seiring berjalannya waktu. Pengelolaan emosi adalah keterampilan yang dapat membantuku menjalani kehidupan yang lebih seimbang, utuh, dan sehat. Ini juga dapat meningkatkan kualitas hubunganku dengan orang lain dan meningkatkan kualitas hidupku secara keseluruhan. Pengambilan keputusan. Mental yang sehat membantu menjaga pikiranku tetap jernih dan rasional.
Hal ini memungkinkanku untuk menilai informasi dengan lebih objektif dan membuat keputusan berdasarkan fakta dan logika daripada emosi sesaat yang cukup intens. Saat dihadapkan pada tekanan, stres, dan kecemasan, mental yang sehat juga dapat membantuku untuk lebih mudah melaluinya, sehingga tidak banyak mempengaruhi pengambilan keputusan. Selain itu, mental yang sehat juga membantuku lebih memahami diri, membantuku lebih jujur dengan diri sendiri mengenai alasan, tujuan, sampai ke nilai-nilai yang aku pegang dalam pengambilan keputusan. Mental yang sehat juga membantuku menghadapi andai keputusan yang kuambil adalah keputusan yang salah. Bukankah tidak ada yang tahu suatu keputusan benar atau salah sampai semua sudah berlalu atau sudah terjadi? Paling tidak, mental yang sehat dapat membantuku mengambil keputusan dengan cara yang benar. Keseimbangan hidup. Aku yang dulu bisa dikatakan adalah aku yang serakah. Bekerja terus sampai lupa istirahat. Tidur hanya 3-5 jam dalam sehari. Itu pun gak jarang aku memimpikan soal pekerjaan. Merasa bersalah setiap kali ambil cuti. Iya, tubuhnya liburan, tapi ada dorongan dalam diri buat segera kembali. Merasa kehilangan setiap melepas kesempatan, padahal belum ada kesepakatan. Hingga mental yang sehat hadir menyeimbangkan. Aku jadi tahu kapan waktu kerja dengan penuh perhatian dan kapan waktu liburan. Kapan waktu beraktivitas untuk lebih sehat dan kapan waktu istirahat. Aku juga bisa menerima kebahagiaan, begitu juga dengan kesedihan. Menjaga keseimbangan hidup untuk merasa tetap hidup. Kesehatan fisik. Mental yang sehat menyadarkanku mengenai pentingnya kesehatan fisik. Sehat dalam artian bukan hanya tentang terlihat baik-baik saja dan tidak terbaring sakit, tapi sehat juga bugar. Beraktivitas di luar seharian tidak lantas pingsan atau jatuh sakit. Naik letusan tangga tidak sakit lutut atau sakit punggung. Angkat galon bukan persoalan besar. Jalan puluhan ribu langkah juga ayo. Mental yang sehat membawaku masuk ke gym, menyambut perkenalan bagaimana besi-besi itu membawaku hidup lebih aktif dan bugar. Meditasi, yoga, jalan kaki, dan gym yang dahulu begitu berat sekali aku menjalaninya, kini seolah menjadi bagian dari hidup yang kujalani. Hingga tak jarang aku rindu dibuatnya. Kesehatan finansial. Aku tidak menyangka kesehatan mental ternyata akan berpengaruh terhadap kesehatan finansial juga. Sebelumnya, aku sangat boros. Kalau ibuku nonton, pasti senyum-senyum saking lelahnya menasehati keborosanku dahulu. Setelah aku sadari, ternyata mental yang sehat punya peranan penting terhadap hubunganku dengan uang. Begitu juga dengan caraku memperlakukan uang. Dahulu kuakui, boleh dibilang aku ini pecinta uang. Kerja keras sampai lupa istirahat demi banyak uang. Giliran uangnya ada malah mudah banget dibuang-buang. Nanti kerja keras lagi demi banyak uang. Impulsif banget belanjain uang. Belanja bukan buat kebutuhan, tapi pengisi kekosongan. Gampang banget nambah cicilan. Hidup tidak sesuai kemampuan. Membelanjakan uang tanpa kesadaran. Boro-boro nabung atau investasi demi capai tujuan keuangan. Itu semua hanya rencana dan angan-angan. Namun sejak kondisi kesehatan mentalku membaik, aku pun terkejut terhadap hubunganku dengan uang. Aku tidak lagi menjadi pecinta uang. Aku jadi memahami bahwa uang hanyalah sebuah alat. Aku jadi tahu kapan uang bisa digunakan, kapan juga saatnya disimpan. Aku jadi tidak lagi impulsif saat punya uang untuk dibelanjakan. Aku jadi memiliki kesabaran saat punya keinginan. Aku jadi bisa hidup sesuai kemampuan. Tidak lagi punya cicilan. Aku pun kini membelanjakan uang dengan kesadaran. Memakai uang sebagai pemenuh kebutuhan, bukan pengisi kekosongan. Hingga bisa menabung dan berinvestasi untuk capai tujuan keuangan. Mungkin yang kuhasilkan tidak sebanyak sebelumnya, namun yang berhasil kusimpan ternyata bisa lebih dari sebelumnya. Kualitas hubungan. Seseorang pernah menyebutku, si egois tidak punya hati. Tidak bisa kusangkal karena memang benar adanya.
Aku cenderung sulit menjalani hubungan yang berkualitas dengan seseorang mengingat betapa kakunya aku. Sekarang masih kaku sih, dikit. Namun, sejak kesehatan mentalku membaik, aku jadi punya rasa empati dan peduli terhadap orang lain. Tentu tidak langsung 180 derajat. Tapi, dengan rasa empati ini, aku jadi tidak mudah marah terhadap orang lain. Aku yang dulunya adalah seorang pembenci, sampai sekarang aku menjadi lupa apa definisi membenci. Aku jadi bisa masuk dan berbaur bersama orang-orang yang juga memiliki kesadaran akan kesehatan mental. Lingkungan sosialku menjadi lebih sehat dan berkualitas. Pelan tapi nyata, aku mulai bertemu dengan orang-orang berkualitas. Aku mulai bisa menjalin hubungan yang berkualitas. Hubunganku dengan orang tuaku yang kalau boleh ku toleh ke belakang, sungguh betapa buruknya sehingga nggak ingin aku ingat. Sekarang menjadi begitu indah hingga selalu ingin ku banggakan. Aku sudah masuk di fase agree to disagree. Kami sudah bisa ngobrol dengan nyaman, mampu bersama menghadapi konflik, menyadari bahwa konflik adalah bagian dari hubungan, bukan awal dari keretakan. Ketenangan. Minimalis mengantarkanku menemukan apa yang sangat kuinginkan dalam hidup. Kesehatan mental adalah kendaraanku. Ketenangan. Setelah aku sadari jujur terhadap diri, ternyata yang kuinginkan dalam hidup bukanlah kebahagiaan, namun ketenangan. Aku berpikir bahagia namun gelisah, apa nikmatnya? Bahagia namun cemas, apa nikmatnya? Namun sedih namun tetap dalam ketenangan, aku jadi bisa duduk bersama rasa sedih itu. Kesehatan mental adalah kendaraanku untuk bisa lebih tenang dalam menghadapi setiap kondisi. Apakah selalu tenang? Ya enggak juga. Ada kalanya kadang aku meletup-letup, tapi paling tidak sudah bisa segera kembali tenang. Ketenangan membawaku ringan tersenyum hanya dengan menyaksikan ikan-ikan makan dengan lahap. Ketenangan membawaku terharu melihat tumbuhan memunculkan tunasnya. Ketenangan membawaku lebih mudah takjub akan alam semesta dan isinya. Inilah yang ku mau dalam hidup. Perasaan yang membuatku utuh sebagai manusia. Resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi, bangkit, dan pulih dari tantangan, krisis, atau tekanan yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan yang penting untuk dimiliki, di mana dapat memungkinkan individu untuk menghadapi stres, kesulitan, atau perubahan dengan lebih baik, tanpa mengalami dampak berkepanjangan pada kehidupan mereka. Individu yang resilient memiliki kemampuan untuk mengatasi stres dengan lebih baik. Mereka dapat merespon stres dengan tenang dan efektif, bahkan dalam situasi yang sulit. Resilient tidak hanya melihat satu sisi saja dari sebuah situasi. Mereka cenderung memiliki beberapa sudut pandang untuk melihat situasi. Resilient juga memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan mencari solusi dalam situasi yang rumit. Mereka tidak mudah menyerah. Keseimbangan emosi, dukungan sosial, dan penerimaan realita juga adalah bagian dari resiliensi yang sangat berguna sebagai bekal menjalani kehidupan yang penuh ketidakpastian. Beberapa DM Instagram masuk ke akunku nggak sedikit yang bertanya, "Kak, bagaimana bisa menjalani hidup seperti kakak? Kok bisa enjoy banget ngejalanin hidup?" Dan pertanyaan lain yang serupa. Di sini aku jawab, itu sebenarnya adalah bagian dari kesehatan mentalku yang semakin membaik. Bagian dari manfaat dalam kehidupan sehari-hari menyadari pentingnya kesehatan mental. Mungkin manfaat yang kurasakan tidak selalu sama dengan manfaat yang orang lain rasakan. Bisa jadi orang lain dapat manfaat lebih banyak atau berbeda dariku. Tidak ada masalah dengan ini. Selama bisa membuat hidupmu lebih baik, membantumu mencapai tujuan hidupmu, apa salahnya untuk dicoba, diusahakan, dan tentu tahan dengan prosesnya. Mungkin beberapa bakal ada yang bilang, "Ah, kok berlebihan?" Mungkin bagimu berlebihan, tapi ini hidupku. Aku menikmati momen ini dalam hidupku. Semoga kita semua bisa memiliki kepedulian akan kesehatan mental. Sehat fisik, sehat mental, sehat finansial, dan capai hidup ideal.
Subscribe channelku untuk mengikuti cerita-ceritaku berikutnya. Terima kasih dukungannya dan sampai jumpa.